bagaimana kemudian Islam melihat laki-laki dan perempuan itu dalam teks Al-Quran itu seperti apa gitu loh, bukan interpretasinya kan yang kemudian terlihat bias dan lain-lain. Tadi kita sudah ngomongin banyak kerjasama Bu Witri ya. Tentu saja ada kerjasama lain ya yang sangat strategis gitu untuk pengembangan P2GHA. Apa itu Bu Witri? Iya, sebetulnya kan memang lembaga itu tidak bisa sendiri ya. Seperti yang tadi disampaikan, kita harus berjejaring, kita harus selalu saling menguatkan. Terutama misalnya yang perlu di sini bagaimana kemudian ini adalah bahwa isu ini misalnya baik itu pengaruh gender, kekerasan seksual dan lain-lain, itu adalah isu bersama, bukan hanya isu pusat studi gitu loh ya. Jadi butuh memang penguatan di berbagai lini gitu loh. Misalnya pimpinan gitu loh, misalnya bagaimana kemudian support dari pimpinan untuk kelanjutan ataupun program-program ke depan gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang isu ini kan seperti isu kita sehari-hari ya, artinya menjadi selalu ada persoalan terkait masalah itu ada terus gitu loh. Jadi memang dibutuhkan support baik itu di dalam ataupun di luar gitu loh struktur. Kebetulan kalau sekarang ini ya misalnya kita masih berada di luar struktur UIN gitu loh, tetapi alhamdulillah misalnya LP2M cukup memberikan support beberapa, misal baik itu program dan lain-lain. Ya, walaupun LP2M tidak membawahi langsung P2GHA, tapi kita support ya dalam beberapa jalan gitu loh. Tetapi kan misalnya kebetulan di UIN lembaga kita itu cuman di satu-satunya nih di PTKI yang masih berada di luar struktur. Nah, yang lainnya masuk di bawah LP2M ya. Dan itu kan memang berbeda kan sense-nya ketika itu berada di bawah LP2M misalnya. Dan kemarin pun misalnya ketika ada Irjen datang dan kita diakses program begitu. Nah, mereka juga salah satu rekomendasinya adalah ya programnya ada banyak, kenapa kampus tidak ada, tidak memberi, misalnya ternyata seperti itu. Yang menjadi tantangan utama ya Bu Witri misalnya. Ke depan misalnya gitu. Misalnya kemudian tiba-tiba ada kebijakan yang berubah bahwa P2GHA ini berada di dalam Ortaker gitu ya. Bu Witri pengennya P2GHA ini jadi seperti apa Bu Witri? Ya itu juga plus minus sebetulnya ya kalau kita bicara ini, tetapi kan selalu ada siapapun nanti akan bergabung misalnya di P2GHA ini, itu akan ini kan menjadi bagian lain dari aktivitas kita sebagai seorang pengajar ya. Jadi ini saling menguatkan. Tentu saja bahwa ini isu bersama. Kita bersinergi dengan beragam, termasuk dengan bagaimana kita memprovide data misalnya untuk SPI gitu loh, misalnya untuk dan misalnya terkait misalnya gender terpilah misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kemudian perlu support ya. Perlu support yang luar biasa. Bu Witri, tentu saja gender ini kan sebuah ilmu ya. Ada banyak sekali kan percik-percik atau sub-sub gitu di dalam persoalan gender. Yang menjadi konsentrasi di UIN Sunan Kalijaga yang ada I-nya pastinya kan hubungannya gender dengan Islam ya. Apa saja wilayah-wilayah atau sub-sub pembahasan yang ada di pusat pengaruh samaan gender dan hak anak ini?
Iya, tentu saja karena kita di UIN Sunan Kalijaga, salah satu yang membedakannya adalah fokus kita adalah pada gender dan Islam. Dan itu juga tertuang dalam penelitian-penelitian kita terhadap publikasi jurnal kita. PSGA sudah, ya P2GH atau PSW dulu sudah menerbitkan sejumlah buku dan annual journal juga sudah Sinta 2 jadi rujukan gitu. Baik buku maupun jurnalnya jadi rujukan di mana-mana. Dan bahkan kita punya perpustakaan yang menjadi rujukan gitu yang khusus bicara tentang ini. Bagaimana dalam misalnya sekolah gender pun fokusnya pada bagaimana Islam. Nah, di sini juga kita selalu bekerja sama dengan misalnya KUPI gitu ya pada isu-isu kepemimpinan, isu-isu sampai sekarang masih diperdebatkan terus ya, masyarakat masih ada yang tidak menerima. Betul. Masih Jadi menentang hal itu. Kelayakan misalnya dianggap bahwa perempuan tidak kompeten dan lain-lain, dan itu tidak hanya di perguruan tinggi bahkan gitu ya, tetapi juga hampir di beragam wilayah gitu loh. Dan itu misalnya kerjasama dengan misalnya KUPI gitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga bekerja sama dengan Mahat Ali di Cirebon gitu, untuk kemudian mereka melakukan magang di UIN Sunan Kalijaga untuk menguatkan isu-isu bagaimana praktis sosialnya, dan itu jadi buku gitu misalnya. Hal-hal yang seperti itu Mbak Adip gitu. Satu, kepemimpinan, kepemimpinan perempuan pastinya ya. Yang kedua mungkin sesuai dengan nama lembaganya hak anak ya. Apa saja itu yang diperjuangkan secara wacana, dan juga mungkin kalau ada. Iya, misalnya dalam publikasi kita, misalnya tergantung banyak misalnya hak anak yang kasus-kasus misalnya hak anak terlantar gitu loh, atau misalnya anak yang dipekerjakan gitu kan di bawah umur gitu ya, pekerja anak yang itu menjadi banyak isu di beberapa pernikahan dini itu karena konstruksi. Dan misalnya itu juga misalnya termasuk mungkin isu tentang ini gerakan semacam radikalisme di tingkat sekolah dasar gitu. Itu salah satu mungkin riset kita kemarin gitu loh. Misalnya bagaimana Islam mereka yang menjadi lebih tidak terbuka ya pemikirannya. Ya misalnya ada yang sekolah tertentu gitu yang kemudian kelas 4 anaknya sudah harus pakai niqab dan lain-lain gitu loh, dan hal-hal kayak gitu. Termasuk juga Bu Witri, penelitian teman-teman saya dan juga mahasiswi serta mahasiswa saya. Kalau kita browsing ya tentang hal-hal perempuan, kan banyaknya sekarang lebih mengarah ke domestifikasi lagi ya, bahwa perempuan itu harus kembali lagi ke dalam rumah gitu ya, banyak sekali, dan itu kayaknya membuat gerakan kita nggak bakal selesai. Iya, karena kemudian dinamika Islam sendiri kan juga berkembang gitu loh. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang tentu saja yang tekstual itu yang perlu kita dekati ya. Jadi dalam beberapa isu yang kita aturkan, bagaimana kemudian Islam melihat laki-laki dan perempuan itu dalam teks Al-Quran itu seperti apa gitu loh, bukan interpretasinya yang kemudian terlihat bias dan lain-lain. Tapi bagaimana Al-Quran melihat, dan sebetulnya di Al-Quran perempuan dan laki-laki itu setara kan ya, dan mempunyai kemampuan yang sama gitu. Oke Bu Witri, selain itu ada lagi? Iya, lebih ke sana sih. Maksudnya termasuk nikah dini ya, nikah anak ya. Karena kan dalam beberapa kajian kita itu kan cukup masif di beberapa wilayah. Tentu saja bahkan di Jawa pun juga ada beberapa daerah yang kemudian masih setelah tamat SMP gitu, anak-anak sudah menikah. Kalau itu petanya sebetulnya banyak yang harus dikerjakan ya, luas sekali. Tapi konsentrasi kita adalah pada bagaimana sejauh ini yang kita
fokuskan tentu saja publikasi isu-isu itu. Salah satunya di jurnal. Iya, supaya lebih bermanfaat Ya, dan dan mengambil terbaca lebih luas. Ya. Bu Witri, saya ingin kembali lagi ke masalah pengaruh utamaan gender nih. Paling banyaknya kasus yang di luar persoalan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya Bu Witri. Paling banyaknya apa sih sebetulnya yang masih menjadi masalah itu di lingkungan kita terutama? Kalau UIN Sunan Kalijaga itu sebetulnya Sudah selesai. dibilang Belum kan? selesai ya belum gitu Masih ya, ada juga kan tetapi kasus-kasus. tetapi kan sudah jauh lebih baik gitu ya kalau kita, karena kemudian saya nggak tahu banyak hal yang dalam 10 tahun terakhir ini kan isu ini kemudian sudah menurut kita sudah mainstream gitu ya, meskipun tetapi kan apa ya, kalau dibilang sudah selesai ya belum juga gitu loh. Misalnya masih ada juga, tetapi kan seperti yang saya sampaikan itu yang menjadi isu utama tentu saja sekarang kekerasan seksual dan kebetulan juga kita di UIN, karena mungkin di PSW itu di PTKI itu masih dianggap apa ya, masih dianggap jadi apa ya, percontohan lah gitu loh, karena kita yang paling awal mendirikan lembaga pusat layanan terpadu, kita yang paling awal drafting SOP dan lain-lainnya, dan itu menjadi leading sektor dari PSGA. Nah jadi hingga sekarang pun juga kegiatan kita dengan ini masih mensosialisasikan Kepdirjen isu, kemudian bagaimana kemudian termasuk dengan jaringan KUPI misalnya, itu kan juga sinergi di situ. Gitu. Banyak hal sih sebetulnya Mbak Adip yang bisa dilakukan ya. Bu Witri, ini karena kita sudah ada di penghujung segmen kita ya. Bu Witri, ada nggak kalimat-kalimat supaya teman-teman yang ada dimanapun berada ini bisa tetap menjaga kewarasannya untuk menjaga kesalingan antara perempuan dan laki-laki? Silakan Bu Witri, apa pesan-pesannya? Apa ya pesannya tentu saja siapapun kita gitu loh, harus kita harus sadar dengan diri kita sendiri, dengan kapasitas kita tentu saja, dan bagaimana menghargai orang dengan kapasitas dengan ini yang sama. Kesalingan perempuan ataupun laki-laki tentu saja adalah makhluk yang setara gitu loh, yang tidak ada perbedaannya gitu loh. Yang membedakan kan adalah manusia, manusia yang membeda-bedakan gitu loh. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi itu menjadi dasar saya pikir bagaimana kita bergerak dan tumbuh gitu loh, menjadi orang insan yang sesungguhnya gitu loh. Tidak hanya kalau bilang ini isu ini sebagai wacana, tetapi betul-betul bisa diterapkan terinformasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekedar teori banyak, teori dipahami, penelitian dilakukan, tapi di dalam kehidupan sehari-hari masih belum bisa itu yang tidak mudah, kesetaraan gitu. Karena konstruk tadi ya Bu Witri, konstruksi sosial kita, itu yang paling yang paling utama sebetulnya gitu loh. Jadi apalagi kita di perguruan tinggi ya, tidak hanya berkutat pada teori udah selesai, tapi implementasi kan masih luar biasa, PR-nya panjang. Yang namanya tradisi kultur ya sudah menancap di kepala masing-masing, sehingga sampai sekarang persoalan bangsa ini terhadap ketidakadilan gender masih terus berlanjut. Karena itu teman-teman semua masih sangat diperlukan lembaga kita P2GHA, Pusat Pengaruh Utamaan Gender dan Hak Anak. Kenapa? Karena semuanya walaupun kelihatan baik-baik saja, ternyata banyak kasus-kasus ya. Terima kasih Bu Witri kehadirannya di hari ini. Semoga bisa mencerahkan untuk teman-teman yang belum punya pusat studi sekeren ini, bisa dong melihat ke podcast ini, siapa tahu menginspirasi. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih sudah bersama kami berdua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.